Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Halo Kota Batik. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Gimana kabar Anda? Sehat ya? Hai. Ya, semoga sehat dan juga berbahagia. Dan pastinya Anda saat ini mungkin sedang menjalankan aktivitas ya, barangkali ya. Ya, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas untuk malam ini, malam Selasa ya. Tanggalnya 5, bulannya 5, tahunnya 2005. Wah, serba 5 nih. 5 Mei 2025. Ya, 5 kali 5 sama dengan 25. Cocok banget nih. Iya. Nah, seperti biasa, malam Selasa ada serbuk, Senin berbuku. Nah, masih dengan buku yang sama, The Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Masih menyisakan 2 bab ya, 2 bab terakhir. Dan semoga aja malam ini bisa selesai ya. Nah, Anda yang mungkin saat ini ingin bergabung, ingin beratensi, boleh baik melalui saluran telepon di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912, boleh disampaikan, baik mau menyampaikan informasi, entah itu tentang kejadian yang atau peristiwa yang terjadi di lingkungan Anda, atau ada kegiatan apa di lingkungan Anda, atau barangkali ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik. Nah, silakan Anda bisa sampaikan melalui 2 layanan komunikasi kami ya. 0285424474 ataupun WhatsApp 0855420912. Baik, langsung saja ke bab 19 dari bukunya The Psychology of Money. Judulnya Bersama-sama Sekarang. Apanya yang bersama-sama? Ya, Morgan Housel menulis. Selamat, Anda masih membaca sampai sini. Waktunya menyimpulkan beberapa hal yang kita sudah pelajari. Bab ini merupakan rangkuman beberapa pelajaran singkat yang bisa diterapkan, yang bisa membantu Anda membuat keputusan finansial lebih baik. Yang pertama, saya akan beritahu Anda suatu cerita mengenai perjanjian ke dokter gigi yang jadi kacau. Ceritanya mengajarkan kita sesuatu yang vital mengenai bahayanya memberi nasihat mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Nah, gimana ceritanya? Nah, ini dia. Clarence Hughes pergi ke dokter gigi pada tahun 1931. Mulutnya nyeri. Dokter giginya membius dia untuk meredakan nyeri. Ketika Clarence bangun berjam-jam kemudian, 16 giginya dan amandelnya sudah dicabut. Kemudian segalanya kacau. Clarence meninggal seminggu kemudian karena komplikasi sesudah operasi. Istrinya menggugat dokter gigi, tapi bukan karena operasi yang berujung kematian. Pada tahun 1931, tiap operasi punya risiko kematian. Kata istrinya, Clarence tak pernah menyetujui prosedur itu sejak awal dan tak bakal setuju jika ditanya. Kasusnya disidangkan, tapi tak mendapat kemajuan. Persetujuan antara dokter dan pasien tidaklah begitu jelas pada tahun 1931. Satu pengadilan mengatakan, gagasan bahwa dokter memerlukan kebebasan untuk membuat keputusan medis terbaik. Tampaknya kita tak dapat menikmati kemajuan sains. Selama sebagian besar sejarah, etos kedokteran adalah bahwa dokter bertugas menyembuhkan pasien dan pemikiran pasien mengenai cara kerja dokter tak relevan. Dr. J. Katz menulis mengenai filosofi itu di bukunya The Science World Between a Doctor and Patient. Para dokter merasa bahwa agar bisa mencapai tujuan itu, mereka wajib menangani kebutuhan fisik dan emosional pasien, serta melakukan itu
dengan kewenangan mereka sendiri tanpa konsultasi dengan pasien mengenai keputusan-keputusan yang perlu dibuat. Gagasan bahwa pasien boleh jadi juga berhak berbagi beban keputusan dengan dokter tak pernah menjadi bagian etos kedokteran. Itu bukan ego atau kejahatan, itu kepercayaan atas dua hal. Yang pertama, tiap pasien ingin sembuh. Dan kedua, ada cara universal dan tepat untuk menyembuhkan pasien. Tak melibatkan persetujuan pasien dalam penanganan itu masuk akal jika Anda percaya dua hal itu. Namun, bukan begitu cara kerja kedokteran. Dalam 50 tahun terakhir, sekolah kedokteran pelan-pelan menggeser pengajarannya dari menangani penyakit ke menangani pasien. Itu berarti menjelaskan beberapa pilihan penanganan, kemudian membiarkan pasien memutuskan jalan terbaik ke depan. Tren itu sebagian didorong hukum perlindungan pasien, sebagian lagi oleh buku berpengaruh Gates yang berargumen bahwa pasien punya berbagai pandangan mengenai apa yang layak dalam pengobatan, jadi kepercayaan mereka harus dipertimbangkan. Gates menulis, tak masuk akal untuk menyatakan bahwa dalam praktik seni dan sains, dokter bisa mengandalkan niat baik, kemampuan memutuskan apa yang tepat untuk dilakukan. Tak semudah itu. Kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Kalimat terakhir itu penting. Kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Anda tahu profesi apalagi yang mirip? Penasihat keuangan. Saya tak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda, karena saya tidak kenal Anda. Saya tak tahu apa yang Anda inginkan. Saya tak tahu kapan Anda menginginkannya. Saya tak tahu mengapa Anda menginginkannya. Jadi, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Saya tak ingin menangani Anda seperti dokter gigi menangani Clarence Hooks. Namun dokter dan dokter gigi jelas tak berguna. Mereka punya pengetahuan, mereka tahu kemungkinan, mereka tahu apa yang bisa ampuh, bahkan jika pasien mencapai kesimpulan beda mengenai jenis penanganan yang tepat untuk mereka. Nah, penasihat keuangan pun begitu. Ada kebenaran-kebenaran universal dalam keuangan. Bahkan jika orang-orang mencapai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka ingin menerapkan kebenaran-kebenaran itu di dalam urusan keuangan sendiri. Nah, dengan pertimbangan itu, mari kita lihat beberapa saran singkat yang bisa membantu Anda membuat keputusan lebih baik dengan uang Anda. Nah, yang pertama, usahakan bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan atau welas asih ketika keadaan buruk. Karena keadaan tak pernah sebaik atau seburuk kelihatannya. Dunia ini besar dan kompleks. Keberuntungan dan risiko sama-sama nyata dan sukar dikenali. Ingat itu ya, bila menilai diri sendiri dan orang lain. Hormati kekuatan, keberuntungan dan risiko, dan Anda akan lebih bisa fokus ke hal-hal yang Anda bisa benar-benar kendalikan. Anda juga akan punya peluang lebih besar menemukan teladan yang lebih tepat. Yang kedua, kurangi ego, tambah kekayaan. Menabung adalah membedakan antara ego dan pendapatan, dan kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Jadi, kekayaan diciptakan dengan menekan pembelanjaan hari ini agar bisa punya lebih banyak barang atau pilihan pada masa depan. Tak peduli sebanyak apa pendapatan Anda tak akan pernah membangun kekayaan kecuali Anda bisa membatasi keasikan yang Anda bisa dapatkan dengan uang Anda sekarang hari ini. Kemudian yang ketiga, kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari. Itu beda dengan berkata, Anda harus berusaha mendapat hasil tertinggi atau menabung beberapa persen pendapatan Anda. Beberapa orang
tak bisa tidur kecuali kalau sudah mendapat hasil tertinggi. Yang lain hanya akan nyenyak jika investasinya aman. Tiap orang beda, namun patokan apa ini membuat saya bisa tidur adalah pedoman universal untuk segala keputusan keuangan. Berikutnya adalah jika Anda ingin mendapatkan hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakrawala waktu. Ya, waktu adalah kekuatan terbesar dalam investasi. Waktu membuat hal-hal kecil tumbuh besar dan kesalahan besar memudar. Waktu tak bisa menetralkan keberuntungan dan risiko, tapi mendorong hasil mendekati apa yang layak didapat orang. Dan yang berikutnya adalah santai saja dengan banyak kesalahan. Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan dan tetap untung. Karena segelintir hal bertanggung jawab atas mayoritas hasil. Tak peduli apa yang Anda lakukan dengan uang Anda seharusnya santai dengan banyak hal yang tak berjalan. Begitulah dunia. Jadi, Anda harus selalu mengukur bagaimana hasil Anda dengan melihat portofolio secara utuh, bukan satu persatu investasi. Boleh-boleh saja punya banyak investasi buruk dan sedikit yang menonjol. Itu biasanya skenario terbaik. Menilai prestasi Anda dengan memusatkan perhatian ke satu persatu investasi membuat pemenang lebih brilian daripada sebenarnya dan pecundang tampak lebih disesali daripada seharusnya. Next adalah gunakan uang untuk mendapat kendali atas waktu Anda. Karena tak punya kendali atas waktu Anda adalah pengurang kebahagiaan yang universal dan kuat. Kemampuan melakukan apa yang Anda inginkan ketika Anda mau dengan siapa Anda kehendaki selama Anda bisa memberi dividen tertinggi yang ada dalam keuangan. Berikutnya adalah jadilah lebih baik hati, jangan pamer. Tak ada yang terkesan dengan harta Anda melebihi Anda sendiri. Boleh jadi Anda berpikir Anda ingin mobil mewah dan arloji mahal, namun Anda barangkali sebenarnya menginginkan rasa hormat dan kekaguman. Dan Anda lebih mungkin mendapatkannya melalui sifat baik dan rendah hati ketimbang mobil mewah. Berikutnya adalah menabung. Menabung saja. Tak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh saja menabung untuk membeli mobil, atau uang muka rumah, atau keadaan darurat medis. Namun, menabung untuk hal-hal yang mustahil diprediksi atau diidentifikasikan atau didefinisikan adalah salah satu alasan terbaik untuk menabung. Kehidupan semua orang penuh kejutan. Tabungan yang tak diperuntukkan bagi apapun yang khusus adalah pelindung terhadap kemampuan kehidupan mengejutkan kita pada saat yang paling tak tepat. Dan berikutnya adalah temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. Ya, karena tidak ada hal baik yang gratis. Ingat bahwa sebagian besar biaya finansial tak kentara. Ketidakpastian, keraguan, dan penyesalan adalah biaya yang lazim di dunia finansial. Seringkali biayanya layak dibayar. Namun, Anda harus memandangnya sebagai biaya atau harga yang layak dibayar untuk ditukar dengan sesuatu yang menyenangkan, bukan denda atau hukuman yang Anda harus hindari. Dan berikutnya adalah junjung tinggi ruang untuk kesalahan. Perbedaan antara apa yang dapat terjadi pada masa depan dan apa yang Anda perlukan terjadi pada masa depan agar mendapat hasil baik adalah hal yang memberi Anda ketahanan, dan ketahanan adalah yang memungkinkan pemupukan yang memungkinkan penumpukan membuat keajaiban seiring waktu. Ruang untuk kesalahan sering kelihatan seperti pengaman konservatif, tapi jika ruang itu membuat Anda bisa terus bermain, biayanya layak dibayar. Berikutnya adalah hindari ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan.
Ya, tujuan dan hasrat tiap orang akan berubah seiring waktu dan makin ekstrim keputusan Anda pada masa lalu, makin besar penyesalan Anda ketika Anda berkembang. Next, sebaiknya Anda suka risiko karena seiring waktu ada imbalannya. Namun, Anda harus paranoid dengan risiko merusak karena itu akan membuat Anda tak bisa mengambil risiko masa depan yang ada imbalannya. Dan berikutnya adalah ketahui permainan yang Anda lakukan. Dan pastikan tindakan Anda tak dipengaruhi orang yang permainannya beda. Dan yang terakhir, hormati ketidakrapian. Orang-orang cerdas, berpengetahuan, dan masuk akal bisa tidak bersepakat dalam keuangan karena orang punya tujuan dan keinginan berbeda-beda. Tak ada satu jawaban yang benar, hanya ada jawaban yang ampuh bagi Anda. Sekarang saya akan beritahukan apa yang ampuh bagi saya. Kita akan menuju ke bab 20. Baik, masih akan saya bacakan untuk Anda. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu deh, kasih sapa dulu buat yang sudah hadir di 08554200912 ya ampun. 08554200912 ya. Ada Takim di Ambu Kembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Rip. Selamat malam juga hadir melu nyimak nih Mas Rip. Semangat pokoknya berbagi ilmu nih, Arab request lagu nih. Oke, ya nanti ya. Oke. Tobi Uchiha. Oke. Di Tosaran ya, Kecamatan Kedungu nih. Kurang peduli kalau soal sosial, mereka hobi mengabaikan. Oke. Yang lebih bagus investasi rohani dan surgawi. Iya sih. Tapi urusan kita sekarang di dunia gitu ya. Dan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan kita di dunia, sebaiknya ya juga bersinggungan dengan. Jadi gini, logikanya gini. Kalau kita hidup di dunia, ya urusan dunia kita selesai gitu loh. Nah, karena di dalam urusan dunia pun sebenarnya ada urusan ukhrawinya gitu kan. Ya kan? Misalkan bersedekah, dunia bukan dunia kan. Kalau kita mau bersedekah harus tahu dulu kan. Nah, gitu. Minimal harus tahu dulu potensi yang kita miliki apa. Terus siapa yang mau kita kasih sedekah. Nah, itu urusan dunia. Kenal orang itu dunia gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama penting. Gitu. Tobi Uchiha di Gunung Muni ya. Oke, Takim, thank you. Ada Ben. Oke, bentar lagi meluncur deh. Ya, yang lain ditunggu di 0285424474 ataupun di WhatsApp di 0855420912 ya. Ada band mintanya yang Surga Dunia. Oke deh, saya tampilin untuk kesempatan yang pertama. Dan pokoknya ditunggu respon yang lain di 0285424474 ataupun di WhatsApp di 0855420912.